Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan komputer kelas B ingin menjelaskan terkait soket programming TCP dan UDP. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Marifat, kedua Faratisti Perantara, yang ketiga ada Velia Gesagi Yohansya Putri, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ilma Zakia Mulia. Sebelumnya akan menjelaskan tentang soket programming. Soket programming adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket ini semacam terowongan atau tunnel yang bisa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran arah secara bolak-balik. Soket programming bertujuan agar satu program bisa berinteraksi dengan program lainnya dalam satu jaringan. Terdapat dua jenis penggunaan protokol komunikasi untuk soket programming. Yang pertama ada TCP dan yang kedua ada UDP. Yang pertama TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah standar komunikasi yang memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. TCP juga merupakan protokol yang berada pada lapisan transport. Selanjutnya ada karakteristik dari TCP sendiri. Yang pertama memiliki layanan flow control, yaitu untuk mencegah data terlalu banyak yang dikirimkan pada satu waktu yang akhirnya membuat macet IP jaringan. Yang kedua ada mengirimkan paket secara one-to-one, yaitu TCP tidak menyediakan layanan pengiriman secara one-to-many. Yang ketiga ada connection oriented, yaitu sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Yang keempat ada full duplex, yaitu untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yaitu jalur keluar dan jalur masuk. Yang kelima ada bytestream, yaitu TCP melihat data yang dikirimkan dan diterima melalui dua jalur. TCP sebagai sebuah bytestream yang berdekatan. Dan yang terakhir ada reliable, yaitu data yang dikirimkan ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan sesuai nomor urut paket dan akan mengharapkan paket dari penerima. Selanjutnya ada cara kerja TCP, yaitu pertama data dipecah menjadi paket kecil agar dapat ditransmisikan lewat media serta protokol yang tepat, dan setiap paket data akan diberi label serta tujuan paket yang akan dikirim. Lalu ada paket data yang melewati router. Dalam jaringan internet, router itu berfungsi untuk mengantar serta menentukan rute yang akan dikirim. Di jaringan yang lumayan besar, paket akan melewati puluhan hingga ratusan router, dan setiap router hanya dapat mengantar paket ke router terdekat sambil mencari jalan atau router yang tepat. Lalu yang terakhir ada saat paket sampai ke tujuan. Protokol TCP akan berfungsi seperti tugas di divisi atau layer. Dimulai dari layer terbawah untuk menerjemahkan sinyal menjadi logical data dan akan diteruskan ke layer selanjutnya agar memastikan paket data sudah diterima atau belum yang disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP. Komputer penerima melakukan proses-proses perhitungan. Ia akan memeriksa perhitungan yang sama dengan data yang diterima. Jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali. Selanjutnya ada fungsi dari TCP. Yang pertama untuk melakukan pengiriman file yang terenkripsi. Lalu melakukan remote login pada komputer lain, mengirimkan dan menerima komputer mailing, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Lalu melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Dan yang terakhir melakukan fitur name server. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan codingan dari TCP client sama server sendiri. Di sini udah ada TCP server sama TCP client. Nah, di sini nanti server sama client itu harus ngelakuin handshake dulu. Jadi mereka nggak langsung nerima, tapi harus konfirmasi dulu kalau si klien itu mau ngirim data. Nah, di sini udah ada dua file, ada TCP server dan TCP client. Nah, di sini TCP server itu dimulai dari membuat soket TCP. Terus soket ini akan disambungkan ke port. Port yang digunakan di sini adalah port 9001. Nah, terus di sini server bakal menunggu koneksi dari si client. Di sini ada waiting for
a connection. Abu itu nanti server bakal nerima dan mengirimkan data kembali ke klien. Di sini dia udah nge-receive data, terus sending data back to the client. Abu itu kalau si klien udah nggak punya data lagi, si server bakal nutup koneksi. Di sini ada TCP client, sama kayak server tadi, klien juga bikin soket TCP, terus soketnya juga disambungin ke port. Port yang digunakan harus sama dengan server, yaitu 9001. Terus klien bakal ngirim data, di mana datanya itu berupa list, dan listnya itu isinya ada 4 sesuai dengan isi anggota kelompok. Di sini digunakan loop, nanti si list itu bakal dipecah, bakal dikirim satu-satu, dan diterima satu-satu juga. Terus kalau semuanya udah keterima sampai data keempat, nanti si klien bakal nge-close soketnya. Langsung aja ke aplikasi. Di sini dijalanin dulu si server dulu. Karena pakai Python, jadinya ditulis Python TCP server.py. Nah, di sini servernya udah jalan, terus sekarang jalanin kliennya. Python TCP.py. Nah, di sini langsung masukin data kelompok aja. Yang pertama ada Anisatul Marifah. Yang kedua ada Farah Tisti Paranpara. Lalu ada Velia Gesangi. Dan terakhir ada Ilma Zakiyah Mulia. Ini kalau udah keisi 4, nanti kalau di enter, di sini bakal muncul. Pertama dia ngirim dari si klien dulu, sending Anisatul Marifah. Terus di sini bakal keterima di server Anisatul Marifah. Nah, nanti data ini bakal dikirim balik ke kliennya. Di sini udah keterima juga Anisatul Marifah gitu terus sampai Farah, Velia, dan Ilma. Nah, kalau di sini udah nggak ada data lagi, si klien bakal nge-close soket. Di sini udah kelihatan kalau dari klien udah nggak ada data lagi, terus dicek nomor data. Nah, sekarang si server bakal nunggu koneksi lainnya. Nah, terus di sini udah kelihatan kalau portnya itu sama, yaitu 9001. Terus di sini bakal ada koneksi dulu dari 127.0.0.1 dari si klien. Sekian penjelasan aplikasi dan codingan dari TCP. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan UDP oleh Farah Tisti. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. Jadi UDP ini merupakan salah satu protokol internet yang mendukung komunikasi unreliable dan connectionless, sehingga saat mengirimkan pesan melalui UDP tidak perlu dilakukan handshaking. Boleh di next. Selanjutnya ada karakteristik dari UDP. Yang pertama itu connectionless, di mana pesan-pesan UDP akan dikirim tanpa harus terjadi negosiasi atau handshaking antara dua host. Lalu ada unreliable atau tidak andal, di mana pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Selanjutnya, UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau bagian tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang mempergunakan TCP atau IP. Boleh di next? Selanjutnya ada penggunaan UDP. Yang pertama itu protokol ringan atau lightweight, di mana beberapa protokol lapisan aplikasi itu membutuhkan penggunaan protokol yang ringan untuk atau dengan menghemat sumber daya memori dan prosesor. Selanjutnya ada protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan seperti TFTP dan NFS. Selanjutnya, protokol yang tidak membutuhkan keandalan seperti Routing Information Protocol atau RIP.
Dan yang terakhir ada transmisi broadcast. Boleh di next. Oke, lanjut ke cara kerja dari UDP. Yang pertama, paket yang berisi client port serta port sumber memiliki bentuk file text yang akan dikirim dalam UDP header. Selanjutnya, paket isi port client serta port sumber audio akan dikirim menuju server di UDP header. Lalu, tujuan dari UDP membaca nomor port tujuan dan juga proses data. Selanjutnya, paket asli memiliki port tujuan sehingga server bisa mengirim kembali data ke FP client. Lalu, poin ketiga dan keempat akan diulangi. Selanjutnya, saat aplikasi akan menerima data, UDP tidak akan melakukan buffer atau fragmen masing-masing data yang masuk. Dan yang terakhir, data tidak mengalami processing data yang sulit, khususnya tidak memfragmen data. Sehingga jika data lebih besar dibandingkan MTU, maka lapisan IP harus melakukan fragmen. Boleh di next. Selanjutnya ada fungsi dari UDP. Yang pertama itu, ideal untuk mengirimkan informasi yang mengutamakan kecepatan dibandingkan keandalan, seperti streaming audio atau video. Selanjutnya, efektif memakai prosesor serta sumber daya memori, dan bahkan untuk menyimpan, karena jenis protokolnya itu ringan. Selanjutnya, bisa mengimplementasikan layanan reliabilitas. Lalu, bisa memberikan broadcast atau siaran, karena tidak butuh koneksi. Boleh di next. Oke, ada kelebihan dan kekurangan UDP. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu dapat melakukan broadcast dengan cepat. Lalu, tidak harus melakukan handshaking sehingga koneksi cepat, dan hemat memori karena tidak memecah data. Lalu, kekurangannya yaitu tidak bisa mengirim data besar karena data tidak dipecah, lalu tidak bisa melakukan buffering, dan tidak menyediakan mekanisme flow control. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan terkait UDP atau User Datagram Protocol. Nah, beda dari TCP tadi, kalau UDP ini tuh dia langsung terhubung dengan server. Dan saat klien mengirim pesan pada server, maka server akan menerima dan mengirimnya kembali pada klien lainnya yang terhubung dengan server. Jadi si UDP ini tuh nggak perlu melakukan handshaking. Jadi UDP tidak melakukan request dan menunggu server menerima request tersebut dari kliennya. Nah, di sini ada bagian UDP server.py. Nah, ini yang pertama itu membuat UDP soket terlebih dahulu. Setelah itu tuh menyambungkan soket ke port. Nah, di sini kita menggunakan port 9001. Setelah itu, well through print ini tuh untuk menunggu pesannya diterima. Setelah pesannya, nah nanti tuh pesannya diterima tergantung batch yang dikirim kan dari si klien. Nah, kalau misalnya udah diterima, dia tuh bakal dikirim balik lagi ke kliennya. Nah, makanya di sini ada yang UDP client.py, itu sama pertama buat UDP socket terlebih dahulu. Setelah itu, nah di sini juga portnya itu harus sama, yaitu 9001. Nah, karena di sini kita itu ingin mengirim pesan dengan data nama kelompok kami, maka di sini menggunakan memasukkan data kelompok. Nah, dan kelompok kami ada 4 anggota, maka for in range itu ada 4. Terus waktu mengirimnya kita tuh menggunakan looping. Jadi tuh di sini dia bakal memecah data dan data tuh akan dikirim satu-satu. Jadi dia bakal dikirim, menunggu dan akhirnya terkirim. Terus habis itu mengirim lagi sampai data habis. Kalau misal data habis, dia tuh si soketnya tuh bakal menutup koneksi. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan UDP, yaitu yang pertama membuka command prompt terlebih dahulu. Karena kita menggunakan Python, maka Python nama file yang pertama yang dilakukan adalah membuka UDP servernya, mengaktifkan UDP servernya terlebih dahulu. Nah, si server ini tuh untuk menunggu data yang dikirim dari klien, berarti UDP server.py. Nah, nih dia tuh bakal waiting to receive message. Dia tuh bakal menunggu data yang dikirimkan dari klien. Setelah itu kita membuka command prompt lagi Python untuk membuka UDP kliennya buat mengirim pesannya. Oke. Nah, ini ada masukkan data kelompok.
kita masukkan datanya. Yang pertama ada Anisatul Marifah 456 yang kedua ada Farah Tisti Parangpara 246 yang ketiga ada Velia Gesangi Yohansyah Putri 24 dengan NIM 6130047. Yang keempat ada Ilma Milian 141153. Nah, karena ini sudah ada 4 data, kalau bisa kita klik enter. Terus selanjutnya kita buka di bagian server. Nah, di klien ini, sebentar. Ini dia bakal mengirim yang data pertama dulu, Anisatul Marifah, waiting to receive. Nah, di bagian server ini, nah, data diterima sebanyak 35 bytes dengan IP-nya itu 127.001. Terus habis itu, ini datanya, terus dikirim lagi sebanyak dengan batch yang sama, dikirim lagi ke IP17 yaitu ke kliennya. Terus habis itu akhirnya datanya masuk di sini. Data diterima. Terus mengirim data kedua dengan melakukan hal yang sama, mengirim data 2, terus diterima, dikirim lagi, diterima di sini. Sampai akhirnya data keempat, jika sudah tidak ada data lagi, nah si soketnya itu bakal menutup koneksi. Maka di sini closing socket. Selanjutnya, perbandingan kinerja antara TCP versus UDP. Yang pertama itu ada koneksi. Untuk TCP sendiri itu menggunakan koneksi atau connection oriented. Dan untuk UDP tidak menggunakan koneksi atau connectionless. Selanjutnya ada fungsi. Untuk TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet. Dan untuk UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Untuk aplikasi, TCP itu ada email, web, dan untuk UDP itu ada streaming dan VoIP. Untuk webnya itu, TCP itu HTTP, SMTP, FTP. Dan untuk UDP, DNS, DHCP, TFTP. Untuk pengiriman datanya juga, TCP itu secara berurutan, dan untuk UDP tidak berurutan. Untuk ukuran header sendiri itu, kalau TCP 20 byte, dan untuk UDP itu 8 byte. Dan setelah melihat dari perbandingan kinerja antara TCP dan UDP, maka menurut saya dan kelompok saya sudah sesuai dengan teori. Oke, jadi berdasarkan demo dan juga penjelasan dari perbedaan kinerja yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa TCP dan UDP itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing jika dilihat dari karakteristiknya. TCP itu lebih cocok untuk komunikasi yang andal dan terkoneksi seperti video call, sedangkan UDP cocok untuk komunikasi yang mengandalkan kecepatan seperti streaming. Boleh di next? Oke, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.